Anda kembali bersama Kominfo Newsroom. Pemirsa, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menggenjot persemaian Mentawir di Desa Mentawir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Persemaian ini ditargetkan dapat menghasilkan 15 juta pohon per tahunnya. Sebagai upaya menjadikan kawasan ibu kota Nusantara dari hutan monokultur menjadi hutan tropis, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mulai membangun persemaian besar di Desa Mentawir, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Persemaian yang disiapkan sebagai penyuplai bibit untuk rehabilitasi lahan dan pemulihan lingkungan di kawasan IKN dengan target menghasilkan 15 juta pohon per tahun. Direktur Jenderal Pengelolaan Das dan Rehabilitasi Hutan Kementerian LHK, Dia Murtiningsih mengatakan, persemaian Mentawir dibangun di atas lahan seluas 120 hektar yang merupakan kawasan hutan produksi. Selain itu, persemaian Mentawir ini juga akan dikembangkan tanaman berjenis Dipterocarpacea yang rencananya akan ditanam di kawasan inti pusat pemerintahan di wilayah IKN. Jenis bibit yang kita akan produksi adalah jenis-jenis bibit yang berasal dari asli Kalimantan, seperti Dipterocarpacea, kemudian juga nanti juga ada tanaman-tanaman buah-buahan untuk mengundang burung-burung nanti bisa datang lagi. Jadi jenis-jenis itu yang akan kita kembangkan selain untuk mencukupi transformasi dari hutan alam IKN yang akan nanti kita kembangkan di sana, juga lahan kritis yang ada di Kalimantan Timur. Nah, kalau itu jenis-jenisnya tentu saja menyesuaikan dengan jenis-jenis yang dibutuhkan, baik oleh masyarakat maupun kebutuhan daripada kawasan hutan kita yang memang untuk kita lakukan rehabilitasi. Lebih lanjut, dia berharap pembangunan ibu kota negara Nusantara dapat sejalan dengan konsep Forest City, sehingga ekosistem hutan terjaga alamnya dan tetap lestari. Kita harapkan ini kita bekerja bersama-sama nanti dengan PUPR, kita akan mengisi untuk rehabilitasinya, PUPR dengan infrastrukturnya dan juga dengan kementerian-kementerian yang lain. Jadi sinergitas itu akan terbangun di. Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK tahun 2021, terdapat 4 kementerian dan lembaga yang mendapat opini wajar dengan pengecualian. Meski demikian, Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Ismayatun menyatakan, opini WTP tersebut tidak berdampak material terhadap laporan keuangan pemerintah pusat. Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan secara resmi laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021 kepada Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat pada Kamis 23 Juni 2022. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Ismayatun melaporkan 4 kementerian atau lembaga yang mendapat opini wajar dengan pengecualian, mulai dari Kementerian Perdagangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, serta Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Adanya opini WTP yang diberikan kepada 4 kementerian lembaga tersebut nyatanya tidak berdampak material terhadap LKPP yang mendapat opini WTP di mana telah sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Isma juga mengungkapkan adanya opini WTP LKPP tahun 2021 dilihat berdasarkan pada opini WTP 83 laporan kementerian lembaga, serta 1 laporan bendahara umum negara pada tahun 2021 yang berpengaruh secara signifikan terhadap LKPP tahun 2021. BPK berharap pemerintah dapat terus melakukan upaya efektif agar seluruh kementerian lembaga dapat opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap LKPP, LKKL, dan LKBUN tahun 2021, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian atas LKPP tahun 2021 dalam semua hal yang material sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Opini WTP atas LKPP tahun 2021 tersebut didasarkan pada opini WTP atas 83 laporan keuangan Kementerian Negara Lembaga dan 1 laporan keuangan Bendahara Umum Negara tahun 2021 yang berpengaruh signifikan terhadap LKPP tahun 2021. Sebanyak 4 LKKL, yakni laporan keuangan Kementerian Perdagangan,
Kementerian Ketenagakerjaan, Badan Riset dan Inovasi Nasional, dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia tahun 2021 memperoleh opini wajar dengan pengecualian. Sementara itu, Presiden Republik Indonesia bersyukur atas LHP LKPP tahun 2021 mendapatkan predikat wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun Presiden menyadari predikat tersebut bukanlah tujuan akhir. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menekankan opini wajar tanpa pengecualian yang disampaikan oleh BPK terhadap laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2021 bukanlah tujuan akhir. Presiden menekankan tujuan akhir pemerintah adalah penggunaan, pengelolaan, serta memanfaatkan secara transparan dan akuntabel uang rakyat sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya. Presiden juga meminta kepada seluruh menteri, kepala lembaga, serta kepala daerah agar segera menindaklanjuti rekomendasi pemeriksaan BPK dan mampu untuk memperbaiki semua kelemahan yang ada, terutama terkait dengan sistem pengendalian internal serta ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan yang berdampak pada kewajaran penyajian LKPP tahun 2021. Presiden berharap dengan adanya LHP atas LKPP tahun 2021 yang telah dilaporkan oleh BPK tersebut, mampu menjadi landasan bagi pemerintah untuk terus melakukan perbaikan yang berkelanjutan. Predikat WTP bukanlah tujuan akhir, tujuannya adalah bagaimana kita mampu menggunakan uang rakyat sebaik-baiknya, bagaimana kita mampu mengelola dan memanfaatkannya secara transparan dan akuntabel, sehingga masyarakat betul-betul merasakan manfaatnya. Saya ingin menegaskan lagi kepada para menteri, kepala lembaga maupun kepala daerah agar segera menindaklanjuti dan menyelesaikan semua rekomendasi pemeriksaan BPK. Dan terakhir saya mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang selalu memberikan masukan dan dukungan dalam pengelolaan keuangan negara oleh Badan Pemeriksa Keuangan. Kita bekerja bersama untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang akuntabel dan transparan, serta yang semakin efektif dan terpercaya. Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Republik Indonesia Ahmad Fauzin menyebutkan hingga saat ini total jamaah ke Tanah Suci mencapai 57.100 orang dan 1.827 orang jamaah haji khusus. Pihaknya juga mengimbau kepada jamaah haji untuk tetap waspada terhadap suhu ekstrim yang terjadi di Arab. Memasuki hari ke-20 operasional penyelenggaraan ibadah haji 1443 Hijriah, Kepala Biro Humas Data dan Informasi Kementerian Agama Republik Indonesia Ahmad Fauzin menyebutkan, hingga saat ini total jamaah haji yang telah diberangkatkan ke Tanah Suci mencapai 57.100 orang dan 1.827 orang jamaah haji khusus. Kemenak juga mengimbau kepada para jemaah haji agar waspada terhadap suhu ekstrim yang terjadi. Tercatat hingga saat ini rata-rata suhu tertinggi di Arab mencapai 46 derajat Celcius. Oleh karena itu diimbau kepada jamaah haji Indonesia untuk membatasi kegiatan di luar ruangan dan terus menggunakan pelindung tubuh seperti alas kaki. Kondisi cuaca di Arab Saudi saat ini dilaporkan bahwa rata-rata suhu tertinggi 46 derajat Celcius. Kami selalu mengimbau kepada jemaah haji Indonesia membatasi aktivitas di luar ruangan. Selalu memakai alas kaki, jangan menunggu haus untuk minum, menjaga kesehatan dengan makan tepat waktu, serta istirahat yang cukup. Perhatikan kesehatan diri sendiri dan tidak memaksakan untuk selalu sholat di Masjidil Haram. Tetap selalu memakai masker ketika berkumpul di ruangan, terutama ketika di masjid, baik di Masjid Nabawi maupun Masjidil Haram. Kepada seluruh petugas agar selalu mengingatkan jemaah. Begitu juga jemaah agar saling mengingatkan antara yang satu dengan yang lain demi kesehatan bersama.
Selain itu, Ahmad Fauzi juga melaporkan bahwa saat ini ada sebanyak 447 orang jamaah haji Indonesia dalam kondisi sakit, 302 orang rawat jalan, 142 orang dirawat di klinik kesehatan haji Indonesia, dan 3 orang dirawat di Rumah Sakit Arab Saudi, sedangkan untuk jumlah jamaah yang wafat berjumlah 10 orang. Pemirsa, kami akan kembali dengan informasi ekowisata Tangkahan dari pembalakan liar menjadi pengembangan wisata sesaat lagi.